Oke, Boy. Di sore hari ini kita ada teman-teman nih, Pak Mardianto, Pak Mul, Pak Imron, Pak siapa satu lagi? Iya. Kita lihat tanggal 27 Juni. Sebentar lagi mencapai tanggal 3 atau tanggal 5 Juli ya. Itu menuju ke Aphelion ya. Aphelion ya. Artinya itu matahari terjauh dari kita yang bagian selatan, begitu Pak Mul ya. Ya, jarak matahari dengan bumi terjauh. Terjauh ya. Nah, karena kita di bagian selatan Khatulistiwa. Kalau yang di Thailand itu kan di utara, ya. Mereka secara alami bisa 2 kali ya mengalami untuk pembungaan. Kita lagi hangat-hangat ini membicarakan mengenai pembungaan. Ada yang deposit fosfat udah 2 bulan yang lalu. Tapi kita lihat ini cuaca ini nggak mendukung ini, Pak Mardianto. Jadi kemarau basah katanya, gitu ya. Ada beberapa daerah yang udah 1 minggu gak hujan, ada yang masih terus hujan terus gitu. Nah ini kita lihat suatu perkebunan untuk berhasilnya bagaimana supaya bunganya banyak. Kalau kita lihat secara garis industri, kalau bisa suatu perkebunan itu 95% bisa menghasilkan, gitu ya Pak Mar ya? Ya Pak Mul ya. Nah mungkin gimana pendapat dari Pak Mar dulu atau Pak Mul dulu gimana untuk ke depan? Kita lihat dari kan sebentar lagi udah seminggu lagi, 8 hari lagi udah 5 Juli ya, Aphelion ya. Ya. Jadi matahari terjauh bumi ya, kita bagian selatan. Bagian selatan. Ya Pak Mul, bagaimana kira-kira untuk teman-teman pekebun mempersiapkan di kemarau basah ini? Oke. Jadi Aphelion ini adalah jarak bumi dengan matahari terjauh, Pak. Ya. Nah ini juga menjadi bel untuk petani durian. Karena pada Aphelion ini banyak genetik flowering terpicu. Salah satunya adalah durian ini kan long day photoperiodism. Maka 5 Juli ini adalah siang hari lebih panjang dibanding malam hari. Kemudian 5 Juli juga itu matahari ada di titik utara terjauh, Pak, dengan kemiringan 23 derajat. Otomatis yang ada di selatan ini mendapatkan far red terbanyak. Nah ini memicu satu faktor genetik terpicu yang long day photoperiodism. Nah kemudian ada lagi yang terpicu lagi, yaitu otomatis dengan matahari di utara itu, kita Australia menjadi beku. Dingin ya? Dingin ya. Nah, jadi dinginnya Australia ini, namanya udara kan mengalir dari tempat dingin ke tempat panas. Ya. Dari selatan mengalir ke utara. Otomatis ada genetik kedua, genetik namanya VRN, vernalism. Jadi ketika siang hari matahari lebih panjang, daily light index-nya nyampe 32, Pak. Artinya produksi karbohidrat terbanyak adanya di bulan Juli. Ya. Nah, terus tadi ya genetik ketiga itu, ketika malam hari dingin, maka genetik VRN terpicu lagi. Sudah 3 genetik untuk berbunga ini sudah terpicu. Tapi kan masih banyak faktor lain. Salah satunya adalah matahari yang cukup hangat. Nah, matahari yang cukup hangat, tapi tidak terlalu panas. Karena jarak matahari semakin jauh, stres sekarang ini sebenarnya sudah mulai familiar, Pak. Nah, jadi cahaya biru itu kalau kita cukup fosfat, maka dia itu akan mendegradasi namanya SPP, short protein vegetatif. Ini akan terdegradasi. Kemudian flowering locus akan terdegradasi. Yang muncul adalah fosfatidil etanolamin. Nah ini terpicu lagi di udara hangat ini. Tetapi kendala kita di Indonesia ini kadang-kadang ada pengaruh dari laut Samudra Hindia. Dipol di sana tidak mendukung. Jadi di Australia sudah dingin, kemudian kelembapan udara, kalau beku kan rendah, Pak, menyebabkan awan di langit Indonesia itu berkurang.
Langit itu cenderung tidak berawan, cenderung biru. Cerah, ya. Jadi ketika matahari kena ke bumi, radiasi panasnya dipantulkan lagi ke langit, tidak ada yang membalikan lagi ke bawah. Nah, ya. Jadi cenderung temperatur itu tidak ekstrim kayak yang 28 kemarin. Nah, jadi sekarang ini penyakit berkurang, tetapi kendalanya ada satu genetik lagi, yaitu tanah yang cukup kering. Kalau kita berhasil tanah cukup kering ini mendukung yang terakhir, 15 hari sudah bisa menimbulkan bunga, Pak. Nah, sekarang kendalanya menjelang masuk timing yang tepat untuk flowering ini, justru durian-durian di Indonesia yang selatan keluar tunas yang baru. Iya, berbunga. Apa bertunas? Karena kemarin masih Banyak hujan. banyak hujan. Sama petir. Ini kan ngecas. anomali. Ya. Anomali. Jadi kalau kita paksakan berbunga, timingnya tepat. Tapi kondisi pohon duriannya Ya, tunas belum tidak cukup. belum siap. Nah, maka kita perlu ada rencana tambahan, Pak. Apalagi kita mendengar musim kemarau tahun ini pendek. Ya, ya. Timingnya sudah hilang karena daun yang belum siap. Nah, ini kan mesti ada upaya-upaya nih, Pak. Kita tidak bisa melawan iklim, tapi kita bisa mengantisipasi daripada iklim. Nah, ini kebetulan ada Pak Mar, ahlinya di bidang ini. Nah, ini mohon penjelasannya itu. Wah, saya nggak ahli, cuma apa namanya kita sharing. Nggak punya pengalaman, Pak Mardianto ini punya kebun juga. Udah coba ada dua kali pembuahan ini. Ya. Waktu tahun 2023, 2024 oke, nggak ada masalah kan? Oke, didukung dengan 2003 kan bagus kan? Bagus, Itu bagus. apa tuh? El Nino kan? Iya, El Nino. 2024 udah semi El Nino. Ada gangguan sebetulnya. 2022 ada yang paling gitu Gangguan ya? hujan. Gangguan hujan, tapi masih Bapak oke. berhasil Masih juga. berhasil. Bagus. Nggak ada masalah. Tahun ini Nggak ada masalah. persiapannya gimana? Kira-kira apa secara umum kebun ini untuk mempersiapkan? Mungkin punya pengalaman bagi-bagi lagi. Iya. Apa namanya? Memang tantangan yang tadi ya terlepas tadi mungkin sangat saintis, Pak. Sangat penjelasan dari Pak Mul sangat saintis, mungkin agak ini ya. Teman-teman nanti mungkin butuh penjelasan lebih dalam tentang ini karena banyak faktor yang terlibat di dalam satu proses pembungaan. Kalau saya terakhir yang artinya tadi faktor yang paling menentukan memang terakhir itu faktor hujan, Pak. Hujan. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu. Kalau saya pribadi, pendapat saya yang paling rasional bagaimana untuk menahan supaya pengaruh hujan itu tidak terlalu berimbas kepada pohon atau kepada flowering. Iya, pada flowering ini gitu. Itu yang menjadi concern gitu. Makanya ini juga yang menjadi dalam perencanaan ya, Pak ya. Dalam perencanaan kenapa desain kebun itu sangat ini. Kalau kita lihat di Thailand, di Vietnam terutama, itu jelas busut segala macam itu. Guludan. Iya, gulutan gitu. Jadi benar-benar ini desain karena apa? Karena ini kan ngomongin gravitasi, kalau sesuatu barang jauh flat, selesai. Iya. Dia drainase. Urusnya ya. Iya. Jadi makanya ini juga kita mengingatkan untuk teman-teman yang sedang men-setup kebun itu untuk merencanakan, karena ada satu faktor di mana hujan itu harus bisa kita minimalisir selama proses pembungaan. Nah, syaratnya hanya satu, dia tidak mempengaruhi secara seluruh ekosistem dari mikroekosistem dari tanaman terus perakaran, karena hujan ini kan bawa nitrogen. Iya, nitrat ya. Iya, begitu kondisi ini masuk nitrogen, banyak petir lagi. GA3 terpicu. Ya udah hormon GA3 kita nggak bisa lawan. Ya. Nah, kalau saya ya sarannya tadi kalau umpamanya memungkinkan covering, Pak. Jadi guludan itu didesain seperti demikian rupa. Kalau ada cuaca yang tidak menguntungkan, kita cover. Ya, jadi tidak hujan boleh turun. Ya karena kita nggak bisa. Tapi tanah tidak basah. Tidak boleh basah kan gitu. Tidak di tanah itu tidak masuk nitrat gitu ya. Iya. Karena kalau
kekurangan air, ada tukang irigasi. Oke. Iya, ya? ada tukang irigasi kan gitu. Kelebihan air ya. Kelebihan air, gimana caranya? Nah, drainase. Nah, drainase yang paling gampang untuk ini adalah dengan dalam kondisi membutuhkan pembungaan, menurut saya adalah covering. Di cover. Jadi cover di tanah, di atas boleh kena hujan. Iya, kita nggak bisa. Itu pengaruhnya lebih kecil, Pak. Nah, pertanyaan saya, pilihan kan banyak ya. Atau saya jelaskan dulu deh. Iya. Hormon GA dengan ABA ya. Jadi GA ini pro vegetatif. Ya, vegetatif. Dia menimbulkan tunas, membesarkan batang, memanjangkan akar. Iya. Sedangkan ABA ini cekaman. Ya. Dia Stress. pro pembungaan. Ya. Nah, kondisi sekarang ini kita pada saat pembungaan ini kan titik kritis, Pak. Ya. Berhasilnya kebun kita berbunga tergantung berpindah kepada generatif atau tetap akan melanjutkan pertumbuhan. Vegetatif. Ya. Kalau kita tidak berhasil mengurangi rasio gibberellin, maka kita akan melanjutkan lagi ke vegetasi lagi, tumbuh lagi, tunas lagi. Ya. Lupakan bunga. Jadi ABA ini dari internal tanaman atau dari luar? Gini, Pak. Jadi pathway biosintesis gibberellin itu dari GGPC, kemudian ada percabangan ya. Jadi karbohidrat ada percabangan menentukan di granil di fosfat, GGDP. Kalau gibberellin yang dominan, maka sumber daya karbohidrat itu akan dipakai untuk pertumbuhan kembali. Ya. Tetapi kalau yang dominan adalah ABA, maka sumber daya yang fotosintesis itu akan digunakan untuk memunculkan bunga. Ya. Jadi persimpangan nih. Mereka tidak bisa yang satu turun, yang satu naik karena satu persatu. Nah, jadi timing flower itu adalah flowering timing adalah bagaimana ABA ini dominan. Nah, tadi Pak dominan dibanding gibberellic. Nah, pilihannya banyak. Tadi recovery harus ada alasan nih, Pak. Iya. Bapak bilang cover plastik. Ya, salah satu. Sedangkan teman-teman yang udah terbiasa itu adalah menggunakan paklobutrazol. Ya. Karena sama paklobutrazol juga adalah menghambat pembentukan biosintosa gibberellin. Iya, gibberellin. Ketika gibberellin dihambat, ya akan naik ABA. Ya. Nah, ABA ini selain pakai paklo, ada pakai cara fisika, yaitu melindungi busut pada saat flowering time dari hujan, Pak. Dari hujan ya. Nah, kenapa Bapak memilih cover plastik dibanding memilih paklo? Silakan. Sebenarnya gini, dalam kondisi normal itu paklo udah cukup. Oke. Dalam kondisi normal, artinya kita ngelihat bahwa kemarau itu cukup. Artinya curah hujan pada fase pembungaan itu dimungkinkan tidak turun dengan intensif. Strategi saya selalu hanya dengan paklobutrazol. Oke. Karena sementara ini kita belum menemukan alternatif selain paklobutrazol. Kita sedang menjajaki untuk uniconazole, ada ABA juga. Ini sedang dalam proses studi lah. Ya. Mungkin tahun ini. Kenapa? Tadi balik lagi kan ini hanya keseimbangan antara gibberellic dan abscisic acid. Ya. Abscisic acid. Nah, kalau abscisic acidnya naik, otomatis nekan gibberellic. Timbullah bunga. Nah, kita bicara alternatif dalam kondisi normal, ada dua produk yang sudah terbukti, yaitu paklobutrazol dan uniconazole. Ya. Dua-duanya saya sudah tes. Masalahnya uniconazole sekarang belum ada di pasar. Kita belum ini, tapi yang ada di pasar itu hanya paklobutrazol dengan segala kontroversinya lah. Dengan segala kontroversinya, karena ini adalah satu ini. Nah, akan tetapi kenapa saya menambahkan ini? Karena apapun kalau kita tekan GA3-nya, gibberellic acidnya dengan naikin ABA-nya, tapi kalau umpamanya air hujan turun bawa nitrogen ke tanah, ini nggak akan bisa ngejar, Pak.
Ya, karena kecepatan penambahan, apalagi hujannya berturut-turut seminggu 3 kali, saya nggak yakin tingkat keberhasilan dari aplikasi Paclobutrazol itu akan ini. Nah, sementara kalau kita naikkan Paclobutrazol dan terus-terusan kita repeatasi aplikasi Paclobutrazol, kita juga mengkhawatirkan terjadi carryover Paclobutrazol di dalam tanah. Kalau hujan masuk ke iya, nah itu lebih nanti akan lebih bahaya lagi untuk jangka panjang. Oke. Ada yang terlupakan nih Pak. Paclobutrazol ini selain menekan gibberellin, naikin ABA, juga ada hormon yang lain yang terpicu naik, yaitu sitokinin. Jadi kasusnya nanti Pak, pohon keluar bunga, tunas juga keluar ya, bareng. Nah, bunga ini keluar sampai ke ranting-ranting kecil. Tunasnya bukan keluar di ujung, keluar di dahan-dahan besar. Nah, ini efek daripada cekaman Paclo. Jadi dia bukan hanya menekan gibberellin, tapi dia juga selain rasio abscisic acid night, ada sitokinin yang terpicu. Cuman karena sitokinin ini tunas yang baru ini tumbuh, tidak ada ABA, maka bergerombol. Ya Pak ya, bunganya. Karena jarak ketiak daun jadi pendek. Dan dia asal di mana saja keluarnya. Nah itu ya. Nah terus lanjutan lagi. Bapak memilih covering plastik, silakan. Ya, saya mengkombinasikan, bukan hanya memilih. Oke. Walaupun di di covering, saya tetap menggunakan instrumen Paclo. Ini jadi menarik, double. Menarik. Jadi kalau tujuannya supaya seragam semua, berbunga atau pohon seragam pasti dong, maksudnya kan? Bukan. Saya udah mengerti arahnya. Iya. Tapi biarkan beliau yang bicara. Gak apa-apa. Jadi gibberellin, Paclo ini, kalau kita kocor di tanah, residunya itu bertahan 2 tahun. Kalau kita semprot di daun, daunnya gugur, sudah selesai tugasnya, habis. Selesai. Karena daunnya habis turun kan. Jadi maksudnya Pak Mar ini, dengan recovery plastik tadi, seandainya Paclobutrazol di daun, kan kita tidak tahu ada hujan. Nah, ketika jatuh ke tanah tidak mencemari busut. Dia akan menyingkir keluar busut. Salaman dulu, Pak. Oke, silakan. Jadi itu. Jadi itu salah satu, karena kita khawatir tadi kan dengan curah hujan yang tinggi. Ini kan yang namanya Paclobutrazol itu sebenarnya lebih efektif kalau kita bicara yang paling efektif adalah lewat akar. Karena dia memang mekanismenya adalah diserap secara akropetal. Cuman resikonya. Betul, akan tetapi resikonya sangat tinggi. Maka itu kita akan mencari jalan tengah antara bagaimana memanfaatkan teknologi ini, tapi meminimalkan resiko gitu. Nah, jadi itu gabungan dari selama musim hujan. Karena kalau selama musim kemarau kita semprot pakai stiker yang bagus, coverage-nya bagus, ini nggak akan banyak mencemari. Nah, kalau hujan, karena kita belum tentu akan mendapatkan keberhasilan dengan 1 kali aplikasi, Pak. Betul. Dengan kondisi kayak begini. Dengan kondisi ini bisa 2 kali, 3 kali baru. Nah, kena terus, ini akan makanya dengan satu dia menghindari supaya nitrogen nggak masuk ke zona perakaran. Pada saat yang bersamaan ini juga untuk menghindari Paclobutrazol supaya kalau kecuci ke tanah itu tidak mencemari busut ya. Oke, boleh. Kita udah ngomong banyak mengenai Paclo. Kita tahu kan di tanaman ini hormon, sebenarnya tanaman sendiri juga bisa menghasilkan hormon, auksin, sitokimin, gibberellin. Itu yang membangun, kemudian yang menghambat tadi ABA sama ethylene ya. Ethylene tapi sebenarnya membantu juga untuk pematangan buah. Ada tugasnya masing-masing. Paclo sendiri itu adalah hormon yang dari luar ya, yang diberikan dari luar. Kita tahu hormon itu kecil, Boy. Perbandingan sama unsur hara itu 1/100.000 kira-kira. Hormon digunain, dia tidak ikut di metabolisme tanaman ya. Kalau genetika ikut ya. Jadi kita lihat Paclo itu ada dosis tertentu.
Yang dikhawatirkan kalau di tanah, ya residunya tuh 2 tahun. Ya. Ya. Tapi Pak Mul, saya pernah dengar Pak Mul bilang, kalau sampai terlanjur di tanah, kita bisa pakai bantuan dari Pseudomonas foetida. Nah, bagaimana Pak Mul? Ada mungkin pernah punya pengalaman nggak itu? Saya pertama deklar dulu ya Pak ya. Ya. Saya tidak anti paklo. Ya. Ya. Untuk yang tahu antisipasinya. Betul. Ya. Betul. Ini paklo doang, antisipasi yang nggak tahu. Nggak tahu, betul. Nah, jadi apa? Paklobutrazol ini di daun dengan di tanah resikonya lebih kecil di daun. Di daun. Efektivitasnya lebih besar di tanah. Di tanah. Resikonya lebih besar di tanah. Ya. Kalau kita tidak tahu mengantisipasinya. Ya. Jadi pasca paklo itu tidak kita nyantai-nyantai saja. Setelah paklo itu kemudian keluar mata ketam, kemudian diferensiasinya menjadi jelas ini adalah bunga. Maka kita harus segera memberikan GA3 lagi Di tanaman? di daun. Oh, di Di daun. Nah, GA3 supaya sebelum GA3 ini diproduksi beneran oleh pohon, kita bisa dibantu dari luar. Nah, kemudian itu untuk yang di daun cukup GA3. Nah, yang diaplikasi di tanah double. Ya. GA3 di daun, di tanah paklo itu jangan sampai diam 2 tahun. Maka kita berikan bakteri Pseudomonas foetida. Untuk cuci ya, pencuci Bukan. tanah ya? Atau Dia mendegradasi. Degradasi. ya. Bakteri ini memakan atau memecah rantai paklo, triazolnya. Ya. Nah, dalam 40 hari 86% terdegradasi. Wah, cukup signifikan ya. Ya. Cukup signifikan. Cuman pilihannya kan sekarang harga Pseudomonas foetida 380.000 per liter. Itu pun susah nyarinya. Ya. GA3 yang beneran juga harganya mahal juga. Ya. Ya. Memang saya kok setuju ya dengan tutup ya. tutup pakai- cover tadi. Iya, iya. Karena kita tidak perlu mendegradasi paklo yang jauh dari perakaran. Nah, itu Pak. Jadi kita harus bisa memboosternya, tapi kita juga harus bertanggung jawab membuka kunciannya. Iya. Nah, ini ya, kita harus sustainable lah. Iya, iya. Jangan Makanya mengorbankan. Kalau kita lihat terutama di Vietnam terakhir ya, kita lihat tuh guludanya tuh semua plastik. Semua plastik. ditutup semua. Iya. Oke, saya Mungkin mereka pakai paklo di sana. Bukan kemungkinan. pakai. Supaya bisa Saya berani 95% ngomong ini ya. 98% pakai. Pakai. Oke, ini harus disclaimer lagi. Iya. Sekarang kan paklobutrazol di Indonesia 100 ton ya per tahun. Satu produsen. Satu produsen 100 ton, Pak. 100 ton per tahun. Iya. Itu dari mana? Import atau Impor, semua impor. Import semua. Semua impor. Pengguna terbanyak Mangga. mangga. Nomor 1 mangga. Nah, sekarang mangga ini kan nggak dikasih Pseudomonas, nggak iya. dikasih cover. Iya. Kenapa bisa bertahan? Iya. Ya, ini harus ada jawabannya, Pak. Jadi, cara Pseudomonas foetida ini pertama kali ditemukan yaitu dari fenomena pohon mangga tahan terhadap paklo. Paklo. dari getah atau gimana? Nah, ternyata di mangga itu ketika dianalisa tanahnya ada bakteri yang mengurai paklo. Namanya Pseudomonas foetida. Cara mengembangkan Pseudomonas foetida ini yaitu menggunakan getah mangga. mangga. Otomatis yang namanya kebun mangga pasti ada Pseudomonas foetida, Pak. Iya. Jadi kita kalau mau isolasinya dapat dari pohon mangga, dari kebun mangga. Kebun mangga. Nah, di dari Durian nggak getahnya ada. tuh. Enggak, dari tanah. Dari tanah. Tanah. Karena ini semua di tanah. Oh, jadi dari tanah tuh, dari pohon mangga tuh ada bakterinya. Ini kan keluarnya. pasti kalau saya tidak ceritakan disclaimer ya. Betul. Pasti pohon mangga nggak apa-apa. Iya. Nah, itu jawabannya. Iya. Makasih, Gitu, Pak. Pak. Jadi Kalau kita ambil untuk membersihkan, kita ambil humus dari pohon mangga Yang pasti itu, Pak. ada kemungkinan bisa Nah, digunakan. paling ideal isolat, Pak. Isolat beli 380.000 perbanyak menggunakan getah mangga. Oh, Pseudomonas ini Ya, kita belendok istilahnya. Ya, belendok. jadi kita ambil, kita berbanyak dengan Ya, getah mangga ya. itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kita sendiri sedang mencoba. Artinya kan kita harus mencari alternatif Oke. selain paklobutrazol. Oke. Nah, pilihannya yang tersedia dan itu cukup efektif karena kita sudah coba itu satu uniconazole.
Dari fungisida itu ya? Enggak. Jelas, sejenis. Sama-sama PGR. Ini grupnya memang apa namanya plant growth regulator. Jadi ZPT. Kalau masuk grupnya ZPT, gitu kan Paclobutrazol. Jadi ini benar-benar ini yang pertama adalah dia efektif 1/10 dari Paclobutrazol. Dosis bahan aktif. Dosis bahan aktifnya 1/10 dari ini. Yang kedua, ini nggak carry over karena ini nggak terakumulasi di tanah. Oh, itu. Hebat ya. Iya, artinya kan kalau apa researcher itu kan selalu memikirkan karena Paclobutrazol ini kan cerita produk 40-50 tahun yang lalu, Pak. Betul. Ini kan bukan hal baru, cuma kita baru bicarakan di sini. Jadi ini sudah menimbulkan banyak masalah di luar tanaman mangga. Kenapa di seluruh dunia yang paling populer menggunakan Paclobutrazol adalah mangga. Mangga itu bisa 80% dari total konsumsi India dan Thailand. India, Thailand, Pakistan, dan juga Australia. Indonesia juga udah pakai kan? Ya. Oh, Indonesia kalau setiap mangga yang dirawat, saya berani klaim 98% pakai perkebunan besar ya, perkebunan Enggak. besar mangga. Jadi mangga itu, Pak. Itu. Jadi mangga itu kalau di kampung itu dikontrak, Pak. Iya. Oh. 3 tahunan. Sistemnya itu dikontrak, Pak. Yang orang yang kontraknya yang kasih. Iya, yang kasih Paclobutrazol itu buahnya berbunga. Kalau nggak di ini, satu berbunga banyak, yang kedua tidak ada keserempakan. Iya. Karena tujuan di mangga itu sebenarnya bukan berbunga banyak, tapi berbunga awal. Oh, dia menghindari musim. Supaya jualannya, ya, jadi dia dapat musim duluan. Makanya disebut kalau bahasanya Paclobutrazol di dalam mangga itu namanya EFT, Early Fruiting Technology. Oke. Jadi ini harus kita klarifikasi gitu. Kalau tujuan di mangga itu lebih karena mangga ini termasuk apa namanya tanaman yang sangat mudah berbunga. Betul. Berbeda dengan durian. Jadi makanya nggak dirangsang pun ini. Akan tetapi kalau kita punya 1000 pohon mangga, yang satunya bunganya ini secara manajemen panen kita susah. Dan biaya jadi lebih tinggi. Biaya lebih tinggi. Yang kedua adalah mangga ini kan komoditas yang sangat sensitif harga. Iya. Nah, begitu banjir mangga ya nggak ada harganya kan gitu. Nah, padahal tujuan budidaya mangga untuk mendapatkan harga terbaik kalau bisa memberikan lebih awal 2 sampai 2 minggu, 4 minggu lebih awal pun itu sudah bisa mendapatkan best timing lah untuk best price juga. Best price gitu. Oke, kan. Pak Mul. Mungkin kan banyak pekebun, permisa mungkin pekebun pemula mau tahu kita ngomong-ngomong Paclo, pasti mereka ngomong dosisnya gimana gitu. Iya. Ini yang paling penting ini aplikasinya. Dan Paclo itu ada banyak macam nggak mereknya? Ada yang tiruan, ada yang asli, ada apa kan orang pada takut. Oh, ini dosis begini, ini Paclo yang mana nih gitu? Ada pengalaman nggak Pak Mardianto itu? Ya, kalau kita bicara apa namanya Paclobutrazol pertama itu kan punya ICI, Pak. Satu itu ada satu perusahaan itu. Satu perusahaan. Maksudnya ini kan penemu dari Paclobutrazol ini ICI. Kalau perusahaannya di Indonesia setelah ICI itu Imperium Chemical Industries. Iya. Punya cat Deluxe. Oke. Dulux. Oh, Dulux. Ya, Dulux itu yang punya gitu. Tapi berarti Syngenta itu ngambil lisensinya? Bukan. Itu perusahaannya divisi agronya namanya Zeneca. Oke. Nah, divisi agronya itu merger dengan Novartis menjadi Syngenta. Oke. Jadi makanya itu jadi satu grup dengan Dulux ya. Iya, satu grup dengan Dulux. Nah, itulah yang artinya kalau kita bicara itu saya tidak berani bicara tentang ini karena pada saat kita belum membandingkan. Tapi pada dasarnya adalah formulasi yang banyak beredar itu 250 gram per liter. Ya. SC formulation lah. Ya. 250 gram per liter SC formulasinya soluble concentrate. SC 250 SC. Mereknya macam-macam. Oh, itu bentuknya bubuk ya, bukan cair. Ya? Cair. Yang paling umum. Berapa cc per liter gitu? Iya. Ada juga yang tepung 35%. Ini. Tapi kita yang paling kita bicarakan karena kalau sudah ngomongin nanti berapa gram, berapa mili, kita harus membicarakan dengan formulasi yang sama. Oh, iya. Nah, dulu Pak Mahmud. Kita lihat kan kalau kita Paclo kan klonnya masing-masing, macam-macam. Ada kalau di sini kita mungkin durian lokal. Tapi yang sekarang yang lagi
booming itu ada bawor, ada musangking, ada oci gitu ya. Kalau kita lihat kan bawor ini sebenarnya ini durian kota lah begitu ya. Iya. Atau montong lah, durian kota ya. Karena ini kan hasil pembelian kan. Durian kota lebih ini. Iya. Lebih ini musangking sama oci harusnya ya. Iya, ini kan orang kampung yang dibawa ke kota ya. Banyak orang yang terbalik. Wah, oci sama musangking lebih ini maksudnya lebih manja gitu ya. Iya, enggak. Dosisnya juga beda-beda. Betul. Pengalaman kemarin Boy ke Thailand, ternyata dosis untuk paklo untuk musangking 2 kali daripada bawor gitu ya. Iya, dari montong bawor ya. Nah, itu kalau yang Boy lihat itu waktu yang ke sana itu mereka tuh untuk musangking 1 liter untuk airnya 200 liter ya. Ya, 1 liter seperti begitu tuh 1 liter. 1 liter paklo. Kalau musangking malah dikasih setengah liter. Kalau apa? Montong. Iya. Itu Banyak ada betul. apa? Ada pendapat apa tuh Pak Mar? Ada pengalaman itu? Kalau montong itu kita mungkin bisa samain dengan cani atau dengan bawor kita atau gimana? Atau mungkin bawor kita juga bandel sama dengan musangking? Iya, karena memang secara natural kalau mungkin tolong diluruskan kalau ini. Nah, ini kan 2 aliran varietas durian yang berbeda kan gitu. Iya. Yang Thailand karena dia hasil dari pemeliharaan, persilangan, apa segala macam seleksi ini. Nah, sementara durian-durian Malaysia ini kan sebenarnya aliran seleksi dari alam kan. Iya. Nggak disilangkan, maka itu secara natural hampir semua ya, kayak kita punya ayam kampung itu lebih bandel dibandingkan ayam yang broiler kan gitu. Nah, logikanya seperti itu sih. Nah, makanya sangat wajar sekali kalau varietas-varietas yang itu lebih sensitif. Iya. Nah, lebih sensitif. Akan tetapi juga pada saat yang sama karena dalam ilmu genetika itu selalu ada kompensasi. Ada kompensasi. Ya, nggak ada yang sempurna. Ada kerugian, Pak. Montong ini menggunakan paklo dengan dosis yang lebih rendah sudah bisa ngeluarin bunga. Betul. Cuman setelah dipaklo dahannya jadi getas. Iya. Ada kompensasi. Iya. Itu yang salah satu ini ya gitu. Jadi kalau kita lihat kalau 200 liter kasih 1 liter. 1 liter air. Itu 5 cc per liter ya. Setengah mililiter per 0,5 mili. 0,5 mili per liter berarti. Iya, kan 1000 dibagi 200, Pak. Jadi kalau 1000 liter dia 1000 mili pakainya 5 liter loh. Ya. Ya, kalau 5 kali kan. Benar gitu. 4 dong. Ya. Terus aplikasinya itu biasanya ya, kalau pengalaman Pak Mar itu di daun yang mana? Daun dalam posisi tua atau baru ini pakai 5, Pak. 5 mili, 5 cc per pohon. liter. Iya. 5 cc. Per liter. 5 cc per liter. 1000 kan 1000. Oke. 1000 cc kan? Iya. Iya kan? 1000 cc dibagi 200. Iya, 200 liter. Jadi 5 mili. 5 mili per. Jadi ini kategorinya kenapa? Karena itu tanaman-tanaman besar, Pak. Itu untuk musangking mereka. Betul. Nah, kalau untuk ini ya. Terus, itu kan separuh kalau yang ininya. Biasa daun udah tua baru di spray paklo atau daun masih baru dikembang udah muda mau menuju ke tua. Nah, pengalaman kita hindari untuk tumbuh tunas baru kan. Betul. Ya. Karena kan tadi dampak dari paklo juga selain menginduksi juga kalau terlalu muda itu akan membuat daun menjadi kecil, pertumbuhannya terlambat. Maka itu untuk kasusnya skor gitu. Iya, sama karena lebih kuat. Lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi karena ini kan satu golongan kan, satu golongan. Kalau yang satunya dimasukkan sebagai fungisida, yang satunya dianggap sebagai plant growth regulator. Paklobuterol. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling ideal adalah dia menjelang penuaan. Jadi sudah maksimal. Ukurannya sudah maksimal, dia menjelang penuaan. Kenapa? Karena kalau kita telat sedikit, kita khawatirkan pertumbuhan yang barunya sudah nyusul. Keburu keluar gitu loh. Kebetulan Pak Mardianto udah coba 2 tahun ya. Itu kalau di spray itu berapa liter ya kira-kira setelah dicampur 5 cc per. Saya selalu menganjurkan. Ancer-ancer. Jadi ancer-ancer yang pertama adalah untuk produk-produk seperti plant growth regulator.
yang kita sarankan adalah menggunakan nozzle yang cukup Halus. Halus ya. Nah, nozzle yang cukup halus sebenarnya kalau untuk tanaman seperti ini 3 liter, 3-4 liter sudah 4 liter. sudah cukup. 4 liter. Iya, 3-4 liter. Karena kalau lebih 4 liter kan berarti 20 mili nih Pak paklonya. iya, maka itu 4 liter ya? sekarang kita 4 waktu liter ya. waktu 20 Boy mili ya, benar 20 mili. waktu Boy datang ke 20 sana cc. itu umur tanaman berapa? Udah 8 tahun. Ya, itu jawabannya, Oke. Pak. 8 Dosis lebih Betul, tinggi. Tanaman makanya oke. maka itu kalau kita bicara di sini, kita itu pengalaman kita 8 sampai 12 mili per pokok. Sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi sini pengalaman kalau papar dia semprot 1000 liter untuk berapa pohon? 250 sampai 300. 250-an, Pak. 250. Jadi kurang lebih 4 4 liter. 3 sampai 4 liter. Betul. Ya itu ya. Iya. Gitu. Iya. Ya. Ada pengalaman juga saya lihat ada beberapa kebun di Malaysia. Ya, jadi dia caranya gini. Dia 2 cc paklo ditambah 2 gram MKP. Dia spray tapi tipis. Ya. Di ujung aja. Waktu daun udah tua, takut tumbuh tunas. Nah, dia spray Oh, begitu aja. ya. Ya. Bukan pembungaan, mencegah Mencegah tunas. keluar Tunas baru. tunas ya. baru. Ya. Nah, ini Jadi- kita belum ini kita nggak bicara yang di bawah dulu ya. Jadi Betul, betul, spray betul. ya. Iya, yang Kalau spray. keadaan hujan saat sekarang kita spray takutnya turun ke bawah. Turun, iya. Iya, Maka iya. itu harus ada selimutnya. Plastik. ada Jadi ini cuma pelindungnya. pengalaman-pengalaman aja. Saya juga ada ngobrol sama dulu Pak siapa Pak apa yang dari Bangka tadi Pak Chandra ya? Johan. Pak Johan. Pak Johan waktu itu juga cerita sama saya dia 2 kali dia spray tahun lalu. Jadi pertama tuh 5 cc per liter. Terus ada jelang waktu kalau nggak salah 2 minggu atau sebulan itu dia 3,5 cc per liter. Keluar bunga banyak, cuma banyak yang gugur ya. Mungkin Ya. Pak Mul sama ngobrol sama Pak Johan ya. Iya. Nah, gimana gitu Pak Mul? Ini Kalau nggak sebetulnya salah nih Pak Johan ya kita bab yang ngobrol. lain, tapi nggak apa-apa ya. Iya, iya, Ya. bab yang Ya. yang Pak lain. Mul mungkin sempat ngobrol ya. Ya, jadi 2000 pohon itu berbunga, Pak. Setelah penyemprotan paklo 2 kali. Bagus kali. Ya. Paklo pertama mencegah kembali ke vegetatif. Vegetatif. Paklo kedua itu untuk induksi pembungaan. pembungaan. Dan itu berhasil. Betul. 2000 pohon berbunga. Ya. Oh. Jadi 2000 pohon berbunga, tetapi ini bab lain sebetulnya. Nanti mungkin akan kita ini sendiri ya, Pak ya. Lokasinya di mana Pak Mul ya? Di Belitung. Oh di Belitung ya. Nah, jadi 2024 itu kan 2023. Sorry, 2024 ya. Hujan banyak, Pak. Oh hujan banyak. Jadi hujan 4 hari berturut-turut, apa namanya, jenuh air, etilen produksi banyak. Jadi belum nyampe 40 hari, Sudah rontok. tersisa 37 pohon. Etilen bisa timbul bisa begitu banyak kenapa? Gara-gara air hujan. Ada 2. Yang pertama, Iya. etilen banyak itu karena anokis. Jadi akar ini tanah jenuh air. Oh. Nah, kembali ke solusi Pak Mardianto tadi. Oh. Itu kan bisa dihindari kalau iya, ada cover, covering. cover. Nah, gitu Pak. Ada yang kedua, karena tadi ultraviolet lah, apa panas terlalu tinggi, kekeringan terlalu tinggi. Jadi pengaruh Jadi abiotik ya. abiotik itu Ya. bukan hanya panas, bukan hanya, tapi juga hujannya Iya, juga, hujan. Banjirnya juga ya. banjirnya Iya, juga. iya. Makanya tadi persiapkan dari awal tanam. Ya kita mungkin model yang bagus itu Vietnam lah ya. Iya. Jadi drainasenya bagus, porositasnya dipikirin, Ya. kemudian masih dibantu sama cover. Cover, iya. Nah gitu Pak. Jadi mungkin kita bahas di bab lain lah Pak, jangan Ya. di sini. Iya, iya, iya. Mungkin begini biasa kan banyak orang yang ngomong, Pak Mul ya, banyak ngomong sen rasio ya. Jadi Oke, nah sentrasio masuk. sen rasio ya. Kan kita lihat ada beberapa klon kan beda-beda. Seperti kita lihat kalau Blackstone atau OC itu mungkin paling rendah ya Pak Mul ya, 18 ya kira-kira. Ya. Kalau ada Sen ada rasio. di literatur itu ya. Ada. Ada ya. Kemudian kalau kita lihat ada apa namanya Bawor 19, kalau mau saking ada 20. Nah, di sini memang ada catatan juga supaya jangan keliru terus Pak ya. C itu sebenarnya itu hasil dari karbohidrat. Karbohidrat, hasil bukan fotosintesis. dari karbon, ya, Karbon, seperti ya. yang orang bikin kompos bukan. ya, Bukan, ini karbohidrat. Jadi karbohidrat. Nanti dari bawah itu ada nitrogen di kecil. Nah, makanya selalu orang bilang itu bagaimana awalnya adalah stressing air. Ya. Nah, seperti yang Pak Mar bilang itu kan kita kasih plastik itu udah Ya.
itu sudah secara udah eksak lah itu. Eksak, iya. Udah eksak. Iya. Ya, semi eksak bilang itu udah eksak. Kalau ditutup juga Tutup, memang iya, stressing. akhirnya. Iya. Jadi kalau air nggak ada, ya kalau ada nitrogen sedikit juga kan nggak akan naik. Iya. Ya, aliran masanya nggak naik. Nggak, gitu kan. rasionya Air tidak akan naik. Tidak ini. Nah, ditekan itu terus ada matahari, ada terjadi karbohidrat. Jadi nanti tinggi kan, C tinggi, N kecil, Iya. dan rasio tercapai. Tapi ada catatan di pohonnya kan sebenarnya patinya mesti Sudah cukup. tercukupi, Iya. gitu ya. Tabungannya sudah tabungannya. Itu sebelum pembuangan iya, nutrisi. Sama juga didukung sama abiotik Iya. lingkungan Iya. saat itu ya. Iya, betul. Tapi kalau lingkungan agak ekstrim dengan adanya cover ini sudah bisa meminimal ya, bisa Iya. keberhasilan bisa lebih banyak dibandingin Jadi nggak ada ya. artinya kan ini Nah. kita bicara tentang ini supaya konsepnya takutnya nanti kelewat. Nah. Yang pertama itu adalah konsep berapa sih, karena buah itu adalah hasil dari nutrisi. Iya, iya, setuju. Ya. Iya. Jadi buah itu adalah hasil dari nutrisi. Pertanyaannya adalah kita punya cadangan berapa? Karena ini hukum kesetimbangan energi aja. Ya, Pak. Ya. Mau panen berapa? Dimasukin berapa? Nutrisi berapa gitu ya? Iya, ya. Jadi jangan mau panen 100 ini Dikit. kapasitas. Pohon kan kapasitas pabrik, Pak. Iya, iya. Pohon itu kan kapasitas pabrik. Kalau pohonnya gede, kapasitas pabriknya berarti gede dong. Nah. Tapi pertanyaannya, kapasitasnya mau kita pakai berapa? Supportnya berapa ya nutrisinya? Iya, Yang karena kita nutrisinya, kasih ayo kondisi kita ya. hitung. Nah. Kenapa pemupukan? Ini ngomongin mupuk musangking sama dengan bawor. Beda. Ukurannya aja udah. Iya. Iya. Mawar Kenapa? besar-besar. Iya, maksudnya dari artinya itu kan biomas. Untuk memproduksi biomas berapa, itu nanti kita bahas ini. Intinya bahwa pembungaan itu hanya adalah urusan hormon. Iya. Iya. Ya. Setelah dia bunga, udah. Iya, ini karena Itu baru mulai Iya, awal. iya, baru. Nah, tapi sebelum itu adalah kita merencanakan kita ini mau panen berapa dengan kapasitas pabrik yang kita punya. Iya. Kapasitas pabrik itu adalah besarnya batang kita, apa sih? Itu kan kapasitas pabrik. Berapa? Kira-kira kalau umpamanya satu pohon yang besarnya segini, itu kita masukin 100 buah, kira-kira rasional atau tidak? Coba ada yang pegang kalkulator? Nah, Kalau montong 10 kilo, ya. kita pengisian buah sampai ke panen itu 120 hari, Ya. maka pertambahan besar montong itu per harinya berapa gram? Nah, itu. Plus 20 hari dibagi. Iya, 10 kilo. 10 Dibagi kilo. 120 hari. 10. 125 hari. Pak. Rata-rata ya. Ya, Itu nanti dibagi ada saat tertentu yang lebih 120. banyak ya. Itu 83 gram. 83 gram per hari. Jadi 10 kilo ya, Pak? Ya, 10 kilo. 10 kilo dibagi 120. Iya. 83 gram per hari, Pak. Ya. Untuk satu pohon, Oh, satu buah. satu butir. Satu buah. Kali Pertanyaannya buahnya berapa? 83 gram. Iya. Iya, 83 Kalau gram. taruhlah pohonnya 50, coba kali 50 sama dengan dulu baru kali 50. Iya. Jadi 83 kali 50 itu 3,5 kilo. ya. Per hari. Mustahil bisa dipenuhi oleh pohon yang kekurangan nutrisi. Iya. Ya. Tapi adalah hal lain juga. Nutrisi cukup, ada gangguan. Ya. Ada gangguan biosintesa di dalamnya. Ya. Contoh, kalau auksin masih terjaga, pengisian buah masih lancar-lancar saja. Ketika auksin terganggu karena stres abiotik, dia jadi metil jasmonat, Ya, berhenti. ya kurus, Pak. Iya. Nutrisi cukup, nutrisi Ngomong. cukup. Kan mungkin banyak yang ngomong ada cadangan, kasih pupuk fosfat, kasih pupuk kalium tinggi gitu ya. Itu biasa ditabung di mana tuh Pak Mul? Banyak yang tanya, oh tabung fosfat, tabung kalium di pohon, tabungnya di mana? Di tanah, di daun, di batang atau di mana? Di dalam sel tumbuh-tumbuhan itu apa namanya Pak Mul? Ya, Banyak pakuale. yang tahu. Pakuale itu tetap ada laju maksimum. Makanya di nutrisi juga kita dibantu, Pak. Yang penting itu pengangkutan dari bawah itu sangat tergantung kepada efisiensi fotosintesis. Kalau fotosintesisnya tidak efisien, contoh ya Pak ya. Ya. Sekarang efisiensi fotosintesis itu dimulai dari persiapan daun. Ya. Iya. Waktu daun ke-1, daun kedua, daun ketiga. Iya. Kalau klorofil indeks
100 per sentimeter per jam per jam dia menghasilkan karbohidrat 1,4 miligram. Miligram ya. Kalau setengah deh ya. Kalau dia kalau pendeknya cuma 0,7. Ya. Otomatis mesinnya jumlahnya sama, kita anggaplah ini kompor ya. Tetapi penghasilannya berbeda. Ya, Jadi dari sana dulu. Makanya kenapa kita harus Indeks. indeks klorofil di 90 ke atas. 90 ke atas, Ya. lebar dimaksimalkan. Lebar, ya. Jumlah daun boleh sama, tapi lebar berbeda kan hasilnya beda. lain. Ya. Ya. Nah, dari sana dulu, Pak. Ya, tadi kita lupa ya, catatan untuk pemakaian paklo Oh, itu harus kita memenuhi syarat, ada 9 syarat sebenarnya yang harus kita penuhin. Jadi pohon, tidak semua pohon bisa dipaklo, Ya. dikasih hormon dari luar. Jadi kalau pohon stres nanti pohon malah mati. Ya. Nah, pertama itu kita bisa ada energi, Ya. ada hara, ada mineral, ada vitamin, ada asam amino, asam lemak, ya ada hayati, atau mungkin ada pupuk organik yang khusus begitu ya. Itu 9 kira-kira. Itu harus dipenuhi ya, begitu ya Pak Maria. Ya, sebenarnya nanti kalau kita ngomong ini memang agak-agak melebar. Jadi pupuk organik itu sebenarnya fungsinya agak miskonsepsi tentang pupuk organik. kita tidak terlalu berharap dengan jumlah nutrisinya. Iya, organik ini. iya, karena organik itu bukan pupuk. Untuk apa? KTK naik atau Ya, jadi soil amendment. Karena organik memang ada unsur hara, NPK kan ada kecil memang ya. Rasio Kecil untuk kan ya? diharapkan itu yang pertama ada gitu. Tapi kalau kita mengharapkan itu, nah, tapi fungsi yang lebih utama dari pupuk organik kita nyebut. Makanya orang lebih senang sebenarnya ngomong soil amendment. Soil amendment. Ya, jadi dia menyehatkan tanahnya saja, membuat tanah itu menjadi ideal untuk pertumbuhan Ya, lah. saya tambahin, Pak. Ya. Lignoselulose yang ada di pupuk organik itu menjadi isolator ultraviolet B, melindungi akar Ya. dari terdegradasinya auksin menjadi metildiasfonat. Yang kedua, pupuk organik ini thermal conductivity-nya 0,03. Ya. Artinya dia betul-betul menjadi tidak gampang Mulsa alami lah. mulsa alami. Lebih bagus ya untuk Ya bukan bagus lagi. Bukan, iya. Pohon kebun kita durian itu kalau pengen bagus, thermal conductivity-nya itu harus dibuat satu. Satu ya. Iya. Nah, tanah Bapak ini 1,6. Ah, Perlu organik banyak nih. betul. Apalagi tanah dengan pasir kuarsa. Berat. Ya harus penambahan berani, organiknya lebih banyak ya, lagi. iya. Kita ngomong ya, pengalaman untuk kebun oke. ada yang lebih 15 tahun gagal. Iya. Iya. Nah, terus tadi dengan adanya organik, gembur, tercipta pori yang banyak. Iya. Itu kan terjebak udara, porositas 30% bisa tercapai kalau itu organik. Udara ini thermal conductivity-nya lebih hebat lagi, Pak. 0,003. Jadi kalau semakin pori semakin banyak, semakin stabil dia terhadap iklim. Nah, gitu, Pak. Banyak cacing. Ya artinya kan begini, Pak. Kalau kita bicara makanya tujuan dari organik itu kalau kita rangkum jadi 3. Yang pertama fisika. Oke. Ya tadi aspek fisika tanah. Yang kedua biologi tanah. Biologi tanah. Kan gitu. Ini yang ketiga kimia tanah. Kan gitu. Ya. Ini. Jadi jangan sampai ini. Sementara buah itu dihasilkan dari nutrisi. Oke. Ya, Pak ya? Ya. Setuju. Buah itu nutrisi. Makanya kalau kita mau contoh perkebunan yang paling intensif di Indonesia itu apa, Pak? Sawit. Sawit. Bayangkan selama 1 tahun dipanen setiap 2 minggu, Pak. Iya. Sawit ya. Ya. Kita tanya pemupukan sawit itu satu hektar berapa, Pak? Ya, total bisa 1,2 sampai 1,5 ton per tahun. Bisa lebih malah. Iya, itu pupuk 1 hektar 1,5 ton. Sedikit ya, gak banyak ya. pohonnya cuma 143 kan, Pak? 143. Dari 143 dengan ini karena beda-beda. 15 kilo berarti ya. Iya. Artinya kalau kita bicara seperti itu bahwa apapun yang mau kita panen itu harus ditambahkan. Iya. Kenapa? Karena mineral tanah itu tidak mencukupi. Oke. Karena kita rata-rata
menanam dalam situasi tanah ini rata-rata pada saat marginal ya? Iya, tanah marginal. Jadi intinya bahwa organik itu untuk mengkondisikan fisik, biologi, kimia tanah. Iya. Kimia itu untuk panennya, Pak. Iya, iya. Kalau saya melihatnya seperti itu, gitu. Maksudnya supaya jangan ada perdebatan lagi. Ini organik, ini anorganik. Iya, iya. Iya, Pak ya. Kombinasi lah gitu ya. Iya, yang bahwa kita butuh dua-duanya, yang dua-duanya memang dibutuhkan kan gitu. Nah, dibutuhkan. Nah, jadi saling mendukung, Pak. Iya. Contoh. Makanya tadi 9 itu termasuk kan? Iya, unsur hara. Pupuk organik, ada hayati, ada biostimulan lah ya. Iya. Misalnya ya, di dalam pupuk organik waktu fermentasinya kita gunakan Aspergillus terreus. Maka lignin di dalam biomas itu dirubah menjadi bahan polimer, biopolimer. Nah, biopolimer itu menjadi penstabil pelindung seluruh pupuk mikro, Pak. Seluruh pupuk mikro dan fosfat. Jadi justru dengan keberadaan pupuk organik ini, dia mendukung selain tadi ya, selain kapasitas sukar kation dan lain sebagainya. Jadi jangan lagi membeda-bedakan. Kita sudah banyak kok kebun di Indonesia yang murni organik. Ya mohon maaf ya, saya sudah tahu lah, nggak usah disebut ya. Ada juga yang kimia semua. Iya. Jadi justru yang bagus itu ketika kimia dan organik digunakan bersama. Sesuai saling menutup kelemahan. Ya. Daya simpan air lebih banyak. Betul. Nah, terus kita juga menjadi rumah bagi bakteri-bakteri baik. Ya, biological. Gitu, Pak. Saya udahlah organik, kimia itu jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan gitu. Ya, jangan dipertentangkan. Setuju. Kalau bisa digunain bersama-sama sehingga saling mendukung ya. Iya, dan mendapatkan dua manfaat dari memang dua-duanya kita butuhkan. Nah, sekarang ketika Aspergillus terreus berubah lignin menjadi itaconik acid, kita terlalu idealis, Pak. Ingin kimia. Kita harus beli itaconik acidnya. Ya. 1 kilo 4 juta. Wah, mahal ya. Mendingan ya, biological gitu ya. ya. Biological. Bakterinya siapin. Murah. Ya, jadi saya ingin menegaskan lagi tadi bahwa tentang pembungaan itu adalah bicara hormon. Ya. Hormon itu apa? Hormon itu adalah seperti lampu merah, Pak. Stop and go. Stop and go. Udah itu aja. Ya, Jadi ya. kapan stop? Semi provokator lah gitu. Iya, kapan stop, kapan go. Kalau itu tidak datang pada waktu yang tepat, Ya. ini tidak terjadi. Hilang momen. Ya, itu. Nah, perkara buah-buah yang lain itu ngomongin nutrisi. Iya. Tapi ngomongin pembungaan itu adalah Hormon. pembungaan itu adalah bicara reaksi tanaman terhadap hormon. Ya, mau dikena matahari, mau kena hujan, itu yang dipicu adalah hormon. Ya. Jadi pada saat gibrelik dan aba berlawanan, mana yang paling dominan itu yang akan terjadi. Iya. Itu. Setuju. Jadi itu, Pak. Tambahan, Terima Pak. kasih. Saya pikir cukup, Pak. Iya. Karena- Oke. Boy, kita udah ngomong banyak, terutama ya kita sekarang ini masa-masa sekarang ini pekebun semua, wah bagaimana membungakan, mata ketap keluar sampai nanti menjadi menghasilkan buah yang bagus. Kita harus ingat ya, ada yang namanya pupuk ya, makro primer, mikro primer, makro primer, makro sekunder mesti dipenuhin, ada 6. Kemudian mikronya yang untuk durian yang esensial itu ada 6 ya, karena keluar ya. Ya. Dan ada beberapa tambahan mikro not esensial. Kalau mau lebih lanjut lagi nanti kita akan bicara lebih lanjut dengan Pak Mul. Ada 63 macam pupuk mikro atau pupuk yang disebut trace element ya Pak. Bukan Karena pupuk. trace element lebih kecil ya. Dia elisitor itu. Dia elisitor ya. Trace elemen elisitor. Iya, jadi kalau pupuk makro itu 1 misalkan, ini 0,1, ini lebih kecil lagi ya Pak. Lebih Mul, kecil ya? lagi. Lebih kecil lagi. Oke, kita lanjut terus Boy. Ikutin terus channel Kebun RB. Mohon maaf kalau ada yang salah, karena kasih. kita semua hanya mau berbagi. Belajar. Ya. Coba Pak Marianto, penutupan aja Pak Marianto. Silakan, Untuk silakan. semua biar semangat ini. Iya, semangat. Ya. Semangat, mari terus belajar bagaimana membuat kebun kita menjadi produktif dan menguntungkan. Iya. Terima Pak kasih. Mul, gimana Pak Mul? Ya sama ya, terus belajar dan praktek yang penting. Ya. Ya.
Oke boy, maju terus berkebun di Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata sekali lagi. Terima kasih perhatiannya. Mantap. 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 Terima kasih. Terima kasih.